Halo sobat, salam jumpa lagi. Melanjutkan kisah Nogososro dan Sabu Inten. Dalam episode Sang Pemuda Tampan berulah. Pada sobat semua, selamat menikmati. Salam budaya. Sebenarnya Maiso Jenar sangat merasa tidak sabar berjalan bersama dengan rombongan ini. Kalau ia berjalan sendiri, mungkin jarak yang ditempuhnya adalah 2 atau 3 kali lipat. Tetapi sekarang setelah ia terikat dengan rombongan itu, maka ia tidak dapat berbuat lain daripada mengikuti dengan menahan diri. Ketika malam telah gelap, para pengawal segera menyalakan api. Sebentar kemudian lidah api itu pun telah menjilat-jilat ke udara. Panas yang dipancarkan terasa nyaman sekali pada malam yang dingin itu. Dan sebentar kemudian, karena kelelahan, beberapa orang telah jatuh tertidur. Tetapi Maiso Jenar sama sekali tak tertarik untuk tidur, meskipun ia juga merasakan lelah. Oleh pemilik barang yang dibawanya, Maiso Jenar mendapat pinjaman selai tikar, dan di atas tikar itu ia merebahkan dirinya. Malam semakin lama menjadi semakin dalam. Binatang-binatang hutan mulai keluar dari sarangnya. Suaranya terdengar bersaut-sautan. Ada yang aneh kedengarannya, tetapi ada pula yang mengerikan, seperti teriakan bayi yang kehausan air susu ibunya. Dalam keremangan cahaya api, mata Maiso Jenar yang tajam melihat betapa gadis cantik itu menjadi ketakutan. Sebentar-sebentar ia duduk, sebentar berbaring, tetapi sebentar kemudian ia membenamkan kepalanya di antara bungkusan-bungkusan kecil yang dibawanya. Sebab tidak ada seorang pun di dalam rombongan itu yang dapat dimintai perlindungan seperti kedua wanita yang lain, kecuali bulat-bulat yang menggantungkan diri kepada para pengawal. Tapi yang terlebih menarik perhatian adalah si pemuda tampan. Nampak sekali betapa gelisahnya. Ia sama sekali tak membawa apapun kecuali tongkatnya. Karena itu ia sama sekali tak berbaring. Sebentar ia duduk, sebentar kemudian berdiri dan berjalan mondar-mandir. Baru setelah lewat tengah malam, tampaknya ia agak tenang. Ia duduk di atas sebuah batu dan bersandar pada sebatang kayu. Tidak lama kemudian, tampaklah pernafasannya berjalan perlahan dan teratur. Rupanya ia tertidur. Melihat pemuda yang aneh itu tertidur, Maiso Jenar pun menjadi agak tenang. Dan tidak atas kehendaknya sendiri, Maiso Jenar pun tertidur pulas. Malam kemudian menjadi bertambah kelam. Setitik demi setitik embun mulai menggantung di dedaunan. Suara binatang hutan sudah mulai berkurang. Hanya kadang-kadang saja masih terdengar aum harimau yang kemudian disusul jerit ngeri beberapa ekor anjing hutan. Tapi dalam keadaan bagaimanapun, para pengawal itu tetap pada tugasnya. Mereka bergiliran tidur, tiap-tiap kali 3 orang yang tetap bangun dan penuh tanggung jawab melakukan tugasnya. Selain itu, pemimpin rombongan itu pun kadang-kadang bangun menemani mereka yang kebetulan sedang mendapat giliran. Sedangkan mereka yang telah merasa mengupah orang untuk menjaga dirinya merasa bahwa keadaan mereka telah aman. Karena itu mereka tidak lagi merasa perlu untuk tetap bangun semalam suntuk.
Ketika malam sudah menjadi semakin jauh, telinga Maesa Jenar yang tajam sekali itu mendengar suatu suara yang aneh. Meskipun pada saat itu ia sedang tertidur, tetapi suara itu dapat didengarnya, bahkan telah menyadarkannya. Perlahan-lahan ia membuka matanya sedikit, dan apa yang dilihatnya dari celah-celah kelopak matanya adalah sangat mengejutkan sekali. Tapi meskipun demikian, ia tidak segera bertindak. Dilihatnya pada waktu itu, 3 orang yang bergiliran jaga dan duduk di dekat perapian telah menggeletak tak bergerak. Sedangkan di sampingnya berjongkok si pemuda tampan. Alangkah hebatnya pemuda ini, pikir Maesa Jenar. Ia dapat merobohkan ketiga-tiganya tanpa banyak ribut-ribut. Untunglah bahwa telinganya telah terlatih baik untuk menghadapi segala kemungkinan. Melihat yang demikian, Maesa Jenar menjadi semakin waspada. Apalagi ketika pemuda tampan itu kemudian berdiri dan memandang berkeliling. Dan apa yang diduganya adalah benar. Perlahan-lahan pemuda itu berjalan berjingkat ke arah gadis cantik yang sedang tidur dengan nyenyaknya. Maka taulah Maesa Jenar bahwa pemuda tampan itu akan melarikan gadis yang sedang tidur lelap itu. Melihat hal itu, kepala pengawal itu segera dapat menghubungkan persoalannya. Maka marahlah ia bukan kepalang. Mukanya menjadi merah seperti darah. Dengan cekatan sekali ia bangun dan meloncat dengan garangnya. Tanpa bertanya lagi, tangannya segera terayun ke arah tengkuk si pemuda tampan. Tapi adalah di luar dugaan sama sekali. Meskipun gerak pemimpin pengawal itu cukup cepat dan tanpa diduga-duga, namun dengan suara gerakan miring yang sederhana, pemuda itu dapat menghindarinya. Hebat, pikir Maesa Jenar. Pemuda ini cekatan luar biasa. Siapakah ia sebenarnya? Ketika pemimpin pengawal itu merasa bahwa pukulannya dapat dielakkan dengan mudah, ia menjadi semakin marah. Dengan geramnya ia melompat maju, sekaligus tangannya menyambar leher. Tetapi kembali serangannya itu gagal. Dengan mencondongkan tubuhnya, pemuda tampan itu dapat menghindarkan diri. Bahkan sekaligus kakinya mengait kaki lawannya. Untunglah bahwa orang itu masih lincah juga, sehingga dengan satu lompatan ia dapat melepaskan diri. Melihat cara orang itu menghindari serangannya, si pemuda tampan menjadi tertawa kecil. "Bagus, Pak, kau masih juga pandai bermain bajing loncat," kata pemuda itu. Sementara itu, para pengawal yang lain serta orang-orang yang sedang tidurnya itu pun terbangun mendengar keributan-keributan itu. Beberapa orang menjadi gugup dan bertanya-tanya. Tapi para pengawal yang lain yang melihat pemimpinnya bertempur segera ikut serta melibatkan diri tanpa banyak berpikir. Sejenak kemudian terjadilah suatu pertempuran yang sengit. Pemuda itu seorang diri harus bertempur melawan 7 orang. Tetapi ternyata pemuda itu benar-benar tangguh luar biasa. Melawan 7 orang yang telah berani menyatakan dirinya menjadi pengawal perjalanan di daerah yang berbahaya, sama sekali ia tidak nampak mengalami kesulitan. Dengan tangkasnya ia berloncatan ke sana kemari di antara pepohonan hutan. Tongkat hitamnya berputar-putar melindungi tubuhnya. Meskipun para pengawal itu mempergunakan bermacam-macam senjata, ada yang memakai pedang, ada yang mempergunakan tombak, gada besi dan sebagainya, tetapi semuanya itu tampaknya tidak banyak berguna.
Beberapa orang lain pun kemudian dapat menerka apa yang akan dilakukan oleh pemuda itu. Karena dalam keadaan demikian, mereka merasa senasib, maka mereka pun menjadi marah. Beberapa orang kemudian segera bangkit dan menyatakan kesetia kawanan mereka untuk menangkap pemuda tampan itu. Tapi adalah aneh sekali, pemuda itu tampaknya licin seperti belut. Gerakannya cepat dan lincah sekali, bahkan mirip dengan gerak seekor ular yang melilit-lilit di antara pepohonan. Tetapi sejenak kemudian menjulur melakukan serangan yang berbahaya. Malahan setelah mereka bertempur beberapa lama, tampaklah bahwa pemuda itu tetap menguasai keadaan. Bahkan beberapa saat kemudian, ia masih sempat tertawa-tawa dan berteriak nyaring, "Jangan kalian turut campur. Aku inginkan gadis itu." "Jangan," bentak kepala pengawal. "Aku telah menyanggupkan diri melindungi semua yang menjadi tanggung jawabku. Bagaimanapun hebatnya kau, aku akan tetap melawan sampai kemungkinan terakhir." Kembali pemuda itu tertawa, katanya, "Aku akan menghitung sampai bilangan 10. Siapa yang tidak mau minggir, bukan salahku kalau ia binasa." Mendengar seancaman itu, beberapa orang merasa ngeri juga, sehingga bulu roma mereka berdiri. 1, 2, 3. Pemuda itu mulai menghitung bilangan. Sampai bilangan ini telah banyak di antara mereka yang meloncat keluar dari gelanggang. Bagaimanapun perasaan kesetia kawan mereka, namun karena mereka tidak langsung berkepentingan, maka mereka merasa lebih baik minggir daripada turut menjadi korban. Karena itu setelah bertempur beberapa lama, terasalah bahwa pemuda itu adalah pemuda yang perkasa. Sampai bilangan ke-7, tak ada lagi seorang pun yang berani membantu ke-7 pengawal yang sedang bertempur mati-matian itu, sehingga pertempuran itu semakin nampak berat sebelah. Tapi dalam pada itu, Maeso Jenar merasa kagum dan hormat kepada ke-7 pengawal itu, yang tidak lagi menghiraukan keselamatan diri mereka dalam melakukan kewajiban. Sejenak kemudian Maeso Jenar merasa tak sampai hati melihat keadaan yang demikian. Maka segera ia melompat dan masuk ke dalam arena pertempuran. Tetapi sampai sedemikian jauh, ia sama sekali tidak merasa perlu memperlihatkan kepandaiannya. Ia berkelahi dengan cara yang nampaknya sama sekali tak teratur, dan sekaligus untuk mengetahui sampai di mana keperkasaan lawannya. Pemuda tampan itu ketika melihat Maeso Jenar masuk ke dalam kancah perkelahian, terpaksa menghentikan hitungannya dan berkata kepada Maeso Jenar, "Hei orang tolol, kau jangan bermain-main di situ, menyingkirlah." Maeso Jenar pura-pura tak mendengar seruan itu. Dengan gerak yang bodoh, ia menyerang terus bersama-sama ke-7 orang pengawal itu. Beberapa saat kemudian, kembali pemuda itu mengulangi seruannya. Tapi juga kali ini, Maeso Jenar tidak memedulikannya. Ia berkelahi dengan gerak sekenanya saja. Bahkan ia menyerang pemuda itu dengan segenggam tanah yang dilemparkan ke mukanya, karena ia memang tidak bersenjata. Akhirnya pemuda itu menjadi gusar. "Bagus, kalau kau tak mau berhenti, aku akan melanjutkan hitunganku. Lalu sudah itu, kalian akan mampus semua, dan gadis itu akan aku bawa pulang tanpa seorang pun dapat menghalangi," kata pemuda itu. Mendengar teriakan pemuda tampan itu, gadis cantik yang menjadi sasarannya menjerit ngeri, tetapi suaranya hilang ditelan oleh kelebatan rimba.
Akhirnya si pemuda sampai juga pada hitungan yang ke-10. Sudah itu ternyata ia benar-benar akan melakukan apa yang dikatakan. Cepat kilat ia maju menggempur lawannya. Tongkatnya berputaran cepat bukan main, seolah-olah berubah menjadi segulung awan hitam yang menakutkan. Maesha Jenar melihat gelagat ini, tetapi ia masih saja bertempur tanpa aturan. Pertempuran itu segera berubah menjadi semakin cepat dan dahsyat. Tongkat hitam itu melayang menyambar-nyambar, tak henti-hentinya. Tapi sampai sekian lama, tak seorang pun yang dapat dikenainya. Si pemuda sendiri kemudian menjadi heran, mengapa tongkatnya tak menyelesaikan pertempuran sebelum fajar. Menilik kepandian ketujuh orang yang mengeroyoknya, ia sudah dapat memastikan bahwa sedikitnya 4 diantaranya harus sudah binasa. Apalagi si perantau tolol itu. Tapi karena sampai sedemikian jauh ia masih belum mampu menjatuhkan seorang pun, Maesha Jenar yang dalam mata si pemuda merupakan orang tolol yang berani sangat mengganggu perkelahian itu. Sekali waktu ketika tongkatnya melayang ke arah tengkuk salah seorang lawannya, tiba-tiba perantau tolol itu melemparkan pasir ke arah mukanya, sehingga ia terpaksa memejamkan matanya. Dengan demikian maka calon purbannya itu sempat menghindarkan diri. Pada saat lain ketika hampir saja tongkatnya berhasil menyodok leher si pemuda tolol itu, kakinya terantuk batu sehingga jatuh tertelungkup menimpa lawan yang hampir binasa itu. Dengan demikian mereka jatuh bergulingan, dan juga kali ini tongkatnya tak menemukan sasaran. Si pemuda akhirnya marah kepada Maesha Jenar. "Hei orang tolol, jangan berbuat gila di sini. Kalau kau tak mau lekas minggir, kau pun akan kubinasakan. Bahkan kaulah yang pertama-tama akan mengalami nasib jelek," teriaknya geram. Mendengar seruan itu, sadarlah Maesha Jenar bahwa pemuda itu sudah benar-benar marah. Maka tidak sepantasnya lagi kalau ia bermain-main saja. Maka segera ia pun mempersiapkan diri untuk menyambut setiap serangan yang benar-benar akan dilancarkan kepadanya. Sementara itu terjadilah suatu hal yang sangat mengejutkan mereka semua. Tidak saja para pengawal dan mereka yang melakukan perjalanan, tetapi juga pemuda itu dan Maesha Jenar. Tiba-tiba dalam suasana keributan pertempuran, di antara kesepian rimba itu menggetarlah suara tertawa nyaring yang semakin lama terdengar semakin mengerikan. Segera semua yang mendengar suara itu mengenal bahwa itulah suara Maharaja yang kekuasaannya terbentang meliputi seluruh hutan Mentaok dan bagian-bagiannya. Ia adalah yang sangat ditakuti dengan namanya yang seram, Lowo Iju.